Hai sahabat Trubus, apa kabar? Senang sekali saya Andari bisa menemani sahabat Trubus kembali jalan-jalan nih. Sekarang saya ada di kebun aroid milik dari Mas Paul. Jadi nama nurserynya adalah Bogana Pot Plant. Di sini Mas Paul memiliki berbagai macam jenis aroid. Ada yang tahu nggak aroid itu apa? Aroid itu adalah jenis tanaman keladi-keladian. Mungkin sahabat Trubus pernah ingat dulu di tahun 2020 ada tanaman yang booming banget, Philodendron dan Monstera. Nah, keduanya itu masuk dalam tanaman golongan aroid. Selain itu ada apa? Ada aglonema, itu juga masuk tanaman golongan aroid. Tapi ada juga yang lainnya. Jadi aroid itu banyak sekali sahabat Trubus, dan Mas Paul ini punya berbagai macam koleksi tanaman aroid. Tapi kalau dikerucutkan ada 5 nih tanaman yang nantinya bakalan booming di tahun 2023. Ada apa aja? Ada A-nya itu adalah Anthurium kuping gajah. Ada E, Epipremnum, S, Scindapsus, R, Rhaphidophora, dan A yang terakhir adalah Amydrium. Jadi 5 ini nantinya bakalan booming di tahun 2023. Jadi buat sahabat Trubus yang ingin berkecimpung di dunia tanaman hias khususnya aroid, atau punya ide bisnis jadi pebisnis aroid atau jadi petani aroid, bisa simak nih penuturannya Mas Paul. Nanti kita akan ketemu dengan Mas Paul dan akan ngobrol dengan Mas Paul mengenai 5 tanaman itu, dan nanti kita akan tanya juga ya berapa sih harga pasarannya. Yuk ikuti aku jalan-jalan di greenhouse-nya Mas Paul. Nah, sahabat Trubus, sekarang aku sudah bersama dengan Mas Paul, pemilik dari Bogana Plant. Seperti yang tadi aku bilang ya, ada 5 tanaman yang nanti bakalan booming di tahun 2023. Kalau menurut Mas Paul itu ada Anthurium, Epipremnum, Scindapsus, Rhaphidophora, dan Amydrium. Nah, Mas Paul, pengen dong dikasih tahu ke sahabat Trubus, Anthurium apa sih yang nanti bakalan booming di 2023? Kemungkinan sih kayak Anthurium, kalau orang kita bilang namanya Anthurium kuping gajah gitu kan. Kuping dan gajah. Varietasnya kan banyak tuh macam-macam. Yeah. Kayak ada yang istilah yang kayak yang dark tuh, yang black gitu kan, juga memang sampai hari ini juga lumayan bagus, kayak seri-serinya Papilliaminum, terus seri-serinya King of Spade, lalu kemudian ya Crystallinum dan macam-macam kuping gajah sih sampai hari ini pun demandnya masih bagus. Tapi kalau kembali lagi, biasanya kan tanaman itu puncak hype-nya itu selalu di tanaman yang jenisnya variegata. Yeah. Jadi karena saya di sini dataran rendah, lalu kemudian tepatnya areanya memang outdoor, dan untuk yang black atau yang dark itu agak sulit tuh perawatannya, kan dia memang mesti sejuk kan, mesti ininya kelembabannya mesti tinggi. Jadi saya pikir udah saya langsung aja main ke yang puncaknya. Jadi saya lebih ke variegatanya tuh langsung. Puncaknya, jadi kayak langsung main ke queennya. Ya, aku langsung ke atasnya ke variegatanya gitu. Ya udah, jadi mulai deh tuh. Ini juga baru sih, belum lama mulai istilahnya beli-beli gitu, mulai ngumpulin. Ini Mas Paul tuh punya Anthurium variegata kuping gajah ya, kuping gajah Anthurium kuping gajah variegata yang keren banget. Mau dong Mas ditunjukin? Ya, masih gitu. kecil-kecil sih, masih belum kelihatan juga sih. Nanti akan kecil-kecil tuh bukan sebarang kecil ya. Kecil kayak ini kan. Ini kayaknya sih Magnificum gitu kan. Ini juga aku beli juga sih. Ini belinya hampir 40 juta sih kayak gini. Hampir 40 juta ya. Anthurium Magnificum ya kalau yang ini. Ini variegata, tunjukin dulu dong Mas Paul. Bentar dulu dong. Kayak variegata sih ini. Ini ada corak variegata kuning ya Mas Paul ya. Kuning putih lah gitu ya. Di lembaran daunnya. Terus kayak ada satu lagi. Ada juga yang aku beli juga sih kemarin nih, masuk harapan berapa nih, harapan 1 ya kan? Juara 4 ya berarti. Di kontes. Ini kemarin aku malah beli nih kan dari Mas Didik nih, Semarang nih kayak gini. Oh, ini dari pehobi Anthurium juga di Semarang. Ya. Belinya berapa nih? Belinya waktu di Floy ini aku beli 25 kecil nih ya, segini nih. Nih, jadi sini nambah 3 daun. Waktu kecil sini aku beli 25. Ini variegata. Nah, setelah bahasa ini terus kontes kemarin sudah mau di buyback sampai 55. Nah, dari 25 belum dari Floy itu ya, berapa tuh? Sebulan, 2 bulan?
Flow itu baru sebulan yang lalu. Iya, Sebulan yang sudah lalu. mulai buyback sampai 55. Berarti udah untung berapa tuh? Udah 30 ya. 30. Tapi karena aku pikir karena ini kan dari seedling kan, dari biji. Terus aku kan kalau yang dari biji itu pengennya tuh pengen tahu dia besarnya kayak apa, performnya, karakternya harus perform dulu. Jadi nanti diperbanyak dulu baru misalnya aku jual gitu. Nah, Karena masih baru ya. Berarti benar ya Mas ya, Anthurium kuping gajah ini nanti di 2023 itu masuk ke dalam jajaran tanaman yang akan disukai, akan viral ya. Dan ini istilahnya peluang bisnisnya itu cukup lumayan tinggi. Ya menurut saya kayak indikasinya tanaman itu akan hype atau tidak kan kayak diawali dari misalnya kayak kelangkaan dulu dong. Misalnya populasi yang biasanya populasinya masih sedikit, tapi secara performa tanaman itu memang bagus, unik, variegata. Itu biasanya nanti kedepannya pasti orang akan cari dong gitu. Iya. Tapi kalau kita tanaman itu sudah banyak, sudah populasi sudah banyak kan ya udah biasa aja. Jadi menurut saya sampai saat ini yang populasinya masih sedikit mungkin Anthurium variegata ini, kuping gajah variegata ini sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau mau jadi penis tanaman hias, terutama penis aroid itu harus pintar-pintar untuk Baca peluang ya. baca peluang, pintar-pintar jadi cenayang ya Mas Paul ya. Analisis. Analisis, nggak mau disebut cenayang, maunya disebut analisis. Jadi harus bisa menganalisis tanaman apa sih yang nanti akan menjadi primadona di tahun berikutnya. Dan juga kita juga harus tahu jenisnya ya Mas ya. Harus tahu jenis, kayak Mas Paul karena dia menyadari greenhouse-nya ini ada di dataran rendah, jadi nggak mau main yang black tadi ya Mas ya. Iya, karena tadi agak sulit ya. Agak sulit. Kelembabannya harus tinggi dia kan kalau kuping gajah itu kan gitu. Tapi langsung mainnya lah yang variegata. Mas ini luas greenhouse-nya berapa nih Mas? Ini kurang lebih 1.500 ya. Ada berapa pot tanaman? Waduh, berapa ya? Banyak ya? Sebetulnya sih di atas 5.000 ya kayaknya. Di atas 5.000 tanaman dan jenisnya selain 5 tadi? Secara keseluruhan pokoknya sih lebih ke aroids ya. Ya. Ya aroid sih keseluruhan sih. Campur-campur aja dah, sisa-sisa ekspor gitu. Mas Paul ini juga eksportir 5 jenis tanaman tadi. Nah, kita kan baru bahas yang Anthurium ya, kuping gajah ini ada 2 kan yang Mas Paul punya. Nah, kita nanti bakalan lihat ada Epipremnum yang keren banget. Iya Mas, boleh dong datang ke sahabat Trubus. Ini yang disebut dengan Epipremnum nih, sahabat Trubus. Kembali lagi kalau serapan gitu secara menyeluruh karena kita target marketnya ekspor, jadi kembali lagi tetap akhirnya endemik Indonesia. Akhirnya Epipremnum yang ditemukan Indonesia yang serapannya lumayan bagus gitu. Kayak salah satunya ini SP Bali ini. Aku beli Epipremnum SP Bali. SP Bali. Aku dulu ini belinya itu bonggolan segede gini, itu baru keluar itu 25 juta satunya. Bonggolan segede sini. Ada daunnya nggak? Enggak, belum keluar. Ada daun. Pokoknya saya beli itu sampai 200 juta sih nih. Beli ini tuh saya. Bentar dulu, bonggolan tuh harganya berapa belinya? 25 juta, 20 sampai 25 juta. Dari Bali itu aku beli gitu. Karena orang Amerika mau. Dia satunya 50 juta mau. Jadi saya untung satu gitu. Jadi saya beli agak banyak gitu waktu itu. Mas, kalau kayak gini berarti nilainya udah berapa nih segede ini? Kalau sekarang karena Epipremnum itu tanamannya cepat ya, produksinya cepat, pertumbuhannya cepat, jadi harganya akhirnya agak menurun gitu. Jauh banget sih kalau ya. Mungkin kayak gini sekarang berapa sih kayak gini ya? Paling sekarang kayak gini 2 juta 3 juta kali ya. Tapi ini variegata kan? Iya, variegata. Contohnya dia variegata kan? Variegata. Oh, tapi dia endemik Bali. Endemik Bali gitu. Nah, ini berarti kalau misalnya mau perbanyak tinggal dipotong cutting-cutting aja. Cutting ya? Ini kan setiap ini mata tunas kan tuh, mata tunas. Mata tunas. Nah, kalau di cutting-cutting ini misalnya di cutting satu nih. Satu-satu aja, iya udah satu-satu jadi. Jualnya berapa nih kalau kayak gitu? Ya itu kalau yang kecil-kecil tuh kemarin berapa? 500 gitu. 500.000 ya? 500.000. Ya lumayan. Masih inilah. Menguntungkan. Menguntungkan dengan speed yang cepat ini dia lebih menguntungkan. Karena gitu. dia pertumbuhannya cepat ya. Jadi kalau misalnya kita potong-potong, kita jual dengan harga 500.000 pun itu masih worth it ya Mas ya? Iya masih worth it lah. Gitu. Ini Epipremnum. SP Bali. Cantik loh ini Epipremnum. Hanuman nama orang Bali bilang namanya Hanuman. Kenapa disebut Hanuman? Karena putih ya, ada warna ya, putih. Dia yang namain Hanuman nama dagangnya gitu. SP Bali. Gitu. Terus kayak paling yang lumayan agak bagus untuk market lokal kemarin yang ini yang Cebu Blue itu. Yang cuman apa? aku belum ada yang besar sih. Yang mana? Kemarin ada yang besar di sana tuh. Nah ini Cebu Blue yang kecil-kecil ini. Apa namanya? Cebu Blue. Cebu Blue? Cebu Blue? Cebu Blue variegata. Aku beli dari Filipina sih ini.
Pulau Cebu. Pulau Cebu dia, iya. Bluenya kemana bulunya? Ya mungkin karena panas dia nggak terlalu ini sih dia. Oke, tapi memang agak kebiruan sih kalau misalnya diliatin daunnya. Tapi terakhir registrasi Cebu. namanya apa dia? Lupa saya tuh. Dia namanya bukan Cebu Blue terakhir namanya. Amihan. Amihan. Ya, registrasi di internasionalnya namanya sekarang Amihan. Tapi memang batangnya agak kebiruan kok Mas. Iya. Ini ya. kalau dilihatin. Paling ini sih kemarin yang serapannya bagus sih. Oh, ini berapa Mas nilainya? Kemarin kecil-kecil itu saya jual 7 juta. Mungkin sekarang 2 juta kali ya kecil-kecil itu. 2 juta tuh berapa daun tuh? 5-6 daun kali ya kalau sekarang itu. 5-6 daun. Satu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kemarin ada yang besarnya situ tuh sebelah sana tuh. Cebu Blue. Api Premium. Itu Api Premium. Happy Planum. Ya, Happy Planum Cebu Blue. Cuman import dari Filipina itu aku beli. Oh, oke, berarti Sama apa ya? Ya, Pipmin gitu. Tapi paling bagus tetap yang lokal sih. Serapan. Yang ke Bali. Oh, berarti kalau misalnya yang Api Premium itu serapannya yang paling bagus itu tetap yang lokal ya. Kalau yang Cebu Blue kayak gini, Cebu Blue kurang ya. Bukannya kurang, kita kalah daya saing sama negara sumber gitu. Karena di sana teknologinya lebih bagus. Karena di Filipina juga ekspor kan, jadi kita kalah gitu. Nah, kita import gitu. Makanya kita harus memperbanyak tanaman yang memang sudah endemik di kita ya. Dan iya, komoditi yang bisa diekspor. Yang bisa diekspor. Yang jadi poinnya ciri sih khas itu, kita. poinnya. Oke, seperti tadi ya si Api Premium SP Bali. Iya itu. Oke, Mas mau lihat Skindapsus dong. Skindapsus ada sebelah sana. Yuk. Nah, sekarang kita ada di dalam greenhouse yang isinya Skindapsus. Pengen tahu kan Skindapsus yang nanti bakalan booming di 2023? Tara, Skindapsus apa nih Mas? Ada Truby Eye, ada Jet Satin sih, ya banyak macam-macam sih. Mana yang Truby Eye? Nah, ini yang Truby Eye yang Moonlight Marble. Skindapsus Truby Eye Moonlight Marble. Lalu ini Jet Satin Marble. Skindapsus Jet Satin Marble. Terus kalau yang lucu ya? Ya, terus kalau ini yang Moonlight-nya Aurea, Moonlight kuning ini yang Moonlight kuning. Moonlight kuning. Aurea disebutnya. Terus ada lagi kayak Jet Satin kuning. Jet Satin kuning. Terus ada Veracensis Aurea. Wah. Ada banyak sih dia. Ada Truby Black. Ini rata-rata harganya berapa nih Mas? Variasinya sih kalau dari satu daunan ini antara 1 sampai 1,5. Yang satu daun ini ya, 1 sampai 1,5. Kalau yang ini kemarin ada laku di lokal itu 16 juta. Truby Moonlight ini ya? 15 sampai 16 juta. Baru ada kali 5 hari lalu itu. Tapi di belakangnya ini ada Skindapsus yang rare. Nggak rare sih, cuman daunnya banyak. Nggak rare, daunnya banyak. Nah, ini yang tricolor ya. Ini Skindapsus apa nih Mas? Tricolor ini, tapi ada yang bilang katanya ini Rubicorn tricolor, ya udah apa aja lah namanya, saya nggak terlalu ini. Ini yang tricolor, dia warnanya tricolor. Ada putih, kuning, ada silver, dan juga hijau. Ada silvernya. Yang ini. Juga. Ini Truby Moonlight Aurea yang kayak ini. Truby Moonlight Aurea. Nah, yang ini kayak ini kan nih. Nih. Yang Aurea. Ini yang Aurea. Aurea nih, Aurea ini juga. yang kemarin dapat juara loh di kontes di Floyd. Iya, juara 2 ya. Pak Floyd itu kenapa ya, lupa deh. Floyd Convex ya. Floyd Convex pokoknya itu kontes internasional, dia dapat juara 2 di situ. Karena ya gede banget ya Mas. Ngerawatnya susah nggak sih Mas? Enggak sih, gampang banget kalau Skindapsus sih. Asal yang penting lembab gitu kan ininya. Tapi memang dia harus ada rambatan ya, sahabat Trubus ya? Iya. Nih, dia pakai paralon sama pakai apa nih Mas? Aku pakai moss Sphagnum moss. Sphagnum moss biasa. Iya, biasa. Tapi nanti kemudian ini di semacam ditali ya? Ya, ditali itu maksudnya dia biar karena ini baru kan, nambah baru, jadi biar dia diam dulu kan. Nanti kalau akarnya sudah merambat dalam ini dilepas. Tapi Aurea ini gampang gosong nggak sih Mas? Kalau misalnya dia kan putih banget tuh sahabat. Jadi kalau variegated itu kalau untuk masalah warna tanaman apapun ya, kalau warnanya mau terang, mau bright kayak gini, memang butuh cahaya matahari lebih banyak. Tapi nanti resikonya dia mungkin bisa burning gitu kan. Kalau atau tadi ditambah lagi dia biasanya daunnya agak menyempit. Kalau yang terlalu panas itu, gitu. Kalau yang mau agak bulat,
Dia agak diteduhin sedikit, makanya saya netnya ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis. Gitu. Oh, oke. Kayak Ini gitu. berarti intensitas sinar mataharinya Iya. berapa sih di dalam greenhouse ini? Ini berapa ya? Yang ini 65 ya? 65-75 ya? 65 sampai 75%. Jadi karena biar variegatanya itu awet, jadi nggak gampang dia kebakar sinar matahari, Ya. ya Mas ya. Ya, Karena betul. rentan ya kalau misalnya dia variegatanya putih banget seperti itu ya. Ya, kalau tujuannya untuk kayak saya ini kan program kontes, kan memang harusnya semulus mungkin kan. Semulus Tapi mungkin. kalau untuk perbanyakan sih lebih bagus tempat panas. Di tempat yang panas. Oke. Gitu, tempat yang panas. Tapi ini asli kan Mas putihnya? Asli, tanpa Asli. bahan pewarna. Nggak dicat tau, takutnya dicat ya, tapi enggak kan? Enggak Itu sih, asli sahabat iya. terus. Mas harganya kalau kayak gitu gimana? Udah mah gede dia. Nah, itu yang satu tuh yang adiknya itu laku 25 ya ke Filipina tuh. Kakaknya Mungkin ya 35 kali ya. 35 juta. Sahabat terus ada yang mau silakan datang aja di greenhouse-nya Mas Paul, ada di Sawangan. Sawangan. Di samping aku ini adalah contoh dari Rapidopora. Rapidopora jenis apa nih Mas? Kalau ini foraminifera. 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 Ini juga foraminifera. Foraminifera. Oke, jadi jangan salah ya, ini bukan philodendron ya. Ini foraminifera, ini megasperma. Ini megasperma. Ya, agak lancip dia, kecil. Oh iya, megasperma daunnya nggak lancip. Iya, nggak lancip. Dia variegatanya putih. Kalau foraminifera ini agak kekuningan ya, Mas agak ya. tricolor gitu ya. Ini juga endemik punya kita Mas. Ya, endemik ini kita juga. Ini Megas. aku dapat dari Kalimantan juga. Oh, punya Kalimantan. Yang di Iya, Kalimantan nih nih. jangan diambil sembarangan ya, karena ini bernilai cuan. Jadi kalau nemu ini namanya Rapidopora foraminifera. Iya. Ini Rapidopora Megasperma. megasperma. Susah tahu ngapalin nama Latin tanaman. Nah, ini mature yang tadi. Ini bolong-bolong nih, Rapidoporanya bolong-bolong karena digigit serangga atau gimana Mas? Ya memang seperti ini. Jadi uniknya justru itu. Jadi dia daunnya bolong-bolong. sahabat rubus. Jadi waktu awal orang banyak cari tanaman itu kan senangnya monstera kan. Ini kan Iya. famili monsterae kan. Iya. Jadi saya pikir dulu tanaman yang bolong-bolong seperti ini terus merambat terus variegata pasti kayaknya orang akan banyak suka. Jadi itulah kenapa saya banyak cari Rapidopora. Jadi kita anggap ini monsteranya Indonesia gitu kan. Monsteranya Indonesia. Karena kita sendiri tuh nggak punya monstera. Maksudnya monstera itu bukan tanaman Bukan asli endemik, kita ya, bukan endemik kita. Tapi kita punya tanaman Rapidopora. endemik yang bolong-bolong juga kayak monstera. Nggak kalah nih. Nggak kalah Rapidopora. Jadi ini bolongnya bukan karena sakit ya, sahabat rubus. Bukan karena saya bolong-bolongin itu kalau malam itu Ya, sampai dibolong-bolong. begadang. Jangan dibolong-bolongin. Iya. Tapi ini bolong asli, Iya. sumpah ini bolong asli. Iya. Bolongnya Terus tuh kayak- artistik loh. Dia nanti lama-lama makin mature, makin bolongnya makin rapet ya. Oh oke, jadi semakin besar nanti dia bolongnya semakin banyak ya? Makin rapet dia kan. Makin rapat karena dia makin kecil, bolong-bolongnya Ya. sedikit. Nah, cara membedakannya dengan megasperma yang ini. Oh, megasperma pun juga gedenya bolong. Ya, bedanya tadi dari bolongan tadi, terus dia daunnya lebih ramping, lalu kemudian dari bolongannya ya, dia enggak sama, dia enggak merata bolongan itu. Oh, ini bedanya Borneo punya. juga. Kalimantan Megasperma. punya. Ada Megasperma. satu lagi tuh yang di belakang. Oh, ini. Nah, ini lumayan sih kemarin lumayan banyak orang suka, terus juga lumayan serapannya lumayan sampai habis saya mesti potong-potong lagi nih. Apa ini ini? namanya Elliptifolia. Rapidopora, Elliptifolia Elliptifolia. variegata. Ini dari Variegata. Jawa Barat aku dapatnya. Oke. Dari Jawa Barat ini aku dapatnya. Tapi dia nggak bolong-bolong ya kalau enggak, Elliptifolia ya? enggak. Cuman karena warnanya aja dia atraktif ya, warnanya menarik sih. Dia kayak nggak bolong sih dia. Berapa Mas? Ini berapa ya? 75 palingnya. Sebenarnya nggak mau jual juga sih kalau yang kayak gini. 75. Tapi kecil-kecilannya itu kemarin 5 jutaan. Itu Filipina, Thailand, terus beberapa orang Indonesia ambil itu 5 jutaan kemarin itu. Yang kalau mau yang ini 75 juta. Kalau yang ini yang kecil, yang apa foraminifera? Yang megasperma ini Yang megasperma? ya paling berapa? 35, 45 lah kali ya. 35. Jadi kalau punya duit 35 belinya megasperma atau foraminifera. Ya, yang itu 65 juga. Oh, 65. Kalau yang fora Salah. Ya, ini Foraminifera 65, Ini 35. megasperma 35. Iya. Kalau yang ini 75. 75. Elliptifolia 75. 75. Mas, pendapatannya banyak ya?
Nggak banyak sih, adalah cukup lah buat operasional. Wow, cukup lah buat beli bakso ya Mas, sama gerobaknya. Ya alhamdulillah Satu gitu. satu lagi Mas, selain Lepidopora, yang terakhir adalah Amidium ya? Amidium tuh kayaknya jarang orang yang kenal ya Mas. Ya medium sih juga sebenarnya banyak juga sih ya. Cuman memang yang maksudnya yang dia jadi bagus banget tuh baru dari sekian banyak yang ditemukan mungkin sekitar ada 3 sampai 5 sih yang akhirnya bagus gitu. Dan kebetulan saya agak telat tuh, nggak cepet ngikutin. Cuman ya ada beberapa aja sih yang baru aku potong-potong lagi sih. Mau lihat. Kemarin itu yang ada yang jenisnya yang ini nih sorry. Ini yang lama nih. Ini seri yang lama nih, cuman dia waktu dulu sih sempat laku 50 juta tuh ke Korea ada berapa tahun 2 tahun lalu. Nah ini yang seri yang lama nih, dia variegatanya kayak gini nih. Ini yang Amidium. Jenis apa nih Mas? Amidium apa ya? Amidium sih ini. Jadi warnanya banyak sih. Ya ini yang seri yang pertama kali ditemukan ini nih. Dia bolong-bolong juga sih. Sempat saya jual 50 juta dulu nih sebesar ini ke Korea tahun 2020-an, 2020-an. Wih, ini warnanya kan nggak terlalu ini kan. Kurang greget. Makanya gitu nggak terlalu ini demandnya. Okay. Nah yang terakhir banyak ditemukan tapi saya memang nggak agak telat tuh ininya yang Amidium itu. Di sini adalah ruangan propagasi. Jadi Mas Paul itu punya rumah tanam khusus untuk memperbanyak tanamannya. Jadi kalau jadi pebisnis tanaman hias itu harus punya tempat khusus untuk memperbanyak tanaman. Jadi nggak kalah kalau misalnya tetangga sebelah punya barang mau memperbanyak, dan kita juga harus punya ruangan khusus ya Mas ya, untuk memperbanyak. Ini ruangan propagasi. Bogana Plants. Di sini ada apa aja nih Mas? Ya komoditi yang biasa kita kita ekspor ya, yang permintaannya banyak ya Mas. Skindapsus, Lepidopora, Amidium ada juga nih yang kecil ini tuh. Nah ini yang putih yang ini aja sih paling saya nggak banyak sih kalau medium. Terus itu Chiapense, Syngonium Chiapense ini. Syngonium Chiapense. Kalau di saya best seller juga nih ini. Nah ini best seller juga nih. Terakhir kemarin 50 pieces tuh orang Bandung itu. 2,5an itu kemarin. Gimana? Tertarik nggak buat jadi pebisnis tanaman hias, terutama aroid ya? Kalau Mas Paul ini emang dari lebih ke aroid sih aku. Ya gini Skindapsus. Nah, lebih cepat ya kalau pakai propagasi ini, paling 2 minggu ya dia sudah tunas gitu kan, sudah keluar tunas. Cepat sih dia. Kalau itu kayak gini kan. Ini. Sudah tunas tuh. Sudah bertunas dia. Paling lama 2 minggu udah bertunas nih. Iya. Ini tunasnya. 2 minggu. Gitu. Jadi Mas, untuk bisnis tanaman hias di 2023 itu masa depannya akan seperti apa nih? Ya masih bagus sih menurut saya ya. Masih bagus sih. Cuman tadi aja kayaknya kita mesti terima hari ini harganya mungkin berbeda seperti yang kemarin-kemarin. Ya. Lalu kita mulai mengembalikan tanaman ini kepada fungsinya gitu kan. Kalau fungsinya sebagai tanaman hias, sebagai penghijauan gitu kan, harganya ya mulai reasonable gitu kan. Tapi kebutuhannya makin murah makin banyak kebutuhannya gitu sebetulnya. Kalau tanaman paling ya kita pinter-pinter cari yang baru-baru, cari yang baru, yang jarang, lalu kita kembangkan, kita kenalkan yang Indonesia punya, kita mulai kenalkan ke luar negeri gitu kan, sebagai produk-produk baru ke depannya gitu aja sih palingan. Terus kalau misalnya pengen jadi pebisnis tanaman hias terutama aroid itu, terus kita pengen jadi eksportir juga, apa sih tipsnya gitu? Ya konsisten aja sih, kalau yang saya jalanin tuh konsisten, terus ya kita yakin, terus kita semangat, lalu kemudian kayak pantang menyerah gitu kan, terus belajar, jangan pernah males gitu kan, kita setiap hari belajar. Ya apalagi sekarang kan gampang banget kan, dunianya udah digital, apa sih sekarang yang susah gitu kan, sekarang semuanya serba gampang, tinggal klik aja semuanya keluar gitu, kebutuhannya apa semua sekarang lebih gampang sih kalau menurut saya. Jadi konsistensi itu perlu ya kalau kita mau jadi pebisnis. Oh iya jelas konsisten ya.
Terus sabar mau belajar, pantang menyerah. Sabar mau belajar dan pantang menyerah. Iya. Oh ya, Mas Paul, kalau misalnya sahabat Trubus pengen datang ke sini nih, pengen lihat tanaman-tanamannya, boleh nggak? Ya boleh lah, boleh main nanti. Jadi ada di mana, Mas? Di Sawangan ya, di Sawangan Bojongsari kita. Ada di Sawangan. Jadi nama nursery-nya adalah Bogana Plant. Bogana Pot Plant. Bogana Pot Plant. Iya. Jadi buat ada Instagramnya juga, Bogana ada Pot Plant. Instagramnya juga sama, Ya, Bogana Pot Plant. Jadi kalau buat sahabat Trubus yang pengen lihat koleksinya Mas Paul dan pengen mengadopsinya, tanya-tanya juga boleh. Tanya-tanya mau belajar boleh. juga apa boleh. Mau belajar juga boleh. Datang aja ke sini karena ini bukan ruangan ya, greenhouse-nya luas banget dan berbagai macam aroid itu ada di sini. Jadi buat sahabat Trubus worth it banget buat kalian kalau mau belajar baik mengenai budidayanya, pemasarannya bisnisnya, ya Mas. ya. Bisnisnya juga bisa nanti diajarin langsung sama Mas Paul. Terima kasih banyak Mas sama-sama. Paul. Terima kasih terus. Selamat terus. Bye.